Aku udah tahu, Des. Pasti berhasil kan? Desi, makasih ya, Des. Kamu emang bidadari penyelamat aku. Aku yakin dengan adanya anak ini, keluarga kita akan jadi tambah bahagia dan lebih sempurna. Oh iya, aku punya sesuatu buat kamu. Ambar, kamu baik sekali. Makasih ya. Tante, itu keputusan Mas Tino. Kalau Mas Tino suka dengan pilihannya, biarin aja. Kan Mbak Ambar juga setuju. Tante tidak marah dengan perbuatan Tino, tapi Tante khawatir dengan perbuatan Desi terhadap keluarga kita. Apa kamu nggak bisa melihat apa yang Tante lihat? Desi lah yang sudah membuat masalah di rumah ini. Tante, orang nggak mungkin berbuat sesuatu kalau nggak dikasih kesempatan. Tante tahu, tapi pikiran manusia itu paling mudah dipengaruhi. Hilda, kamu mau menolong Tante? Begini, kita harus membukakan mata Ambar dan Tino tentang kekhawatiran Tante. Gimana? Terima kasih. Langkah kedua, aku harus mendapatkan Mas Tino seutuhnya. Dan racun ini akan menggorogoti tubuh Ambar perlahan. Lalu daya tahan tubuhnya akan lemah seperti bunga yang lain. Lalu dia akan mati tanpa tahu aku yang racun. Aku sangat beruntung, Des. Kamu memang madu aku yang paling baik. Aku gak nyesal nikahin kamu sama Mas Tino. Dan kamu juga perhatian banget sama aku. Dan yang paling penting, aku akan mendapatkan keturunan dari kamu untuk aku dan Mas Tino. Kenapa sih? Kok kamu lihat aku kayak gitu? Aku jadi malu. Aku lagi mencari tanda cinta dari Mas Tino di wajah kamu. Ya udahlah. Oh ya, gimana bulan madu kamu? Si Tino tolol itu nggak mau nyentuh aku. Gimana aku bisa hamil? Aku udah tahu, Des. Pasti berhasil kan? Desi, makasih ya, Des. Kamu emang bidadari penyelamat aku. Aku yakin dengan adanya anak ini, keluarga kita akan jadi tambah bahagia dan lebih sempurna. Oh iya, aku punya sesuatu buat kamu. Ambar, kamu baik sekali. Makasih ya. Ya ampun, kemana sih kotak perhiasan itu? Aku yakin kok ditaruh di sini. Tapi kemana perginya? Aduh. Ya ampun, Desi. Ada apaan sih? Perhiasanku ada yang nyuri. Wah, mungkin ada di pojok-pojok atau di bawah tumpukan ini deh. Coba cari deh. Nggak mungkin. Aku udah nyari di sini sampai 4 kali. Pasti ada yang nyuri. Ada yang nyuri. Maksud kamu pembantu di sini? Nggak mungkin, pembantu di sini tuh nggak pernah nyuri. Ambar, uang itu bisa membuat orang jadi gelap mata. Kalau enggak mungkin lah. Aku yakin kok naruh kotak perhiasan itu di sini. Tapi kok bisa hilang? Maksud kamu ada orang lain yang nyuri perhiasan itu? Maafin aku, Mbar. Tapi tadi pagi aku lihat Hilda keluar dari kamar ini. Aku nggak berani nanya, cuma ngeliatin aja. Karena kamu kan, dia jadi benci sama aku. Hilda. Kurang ajar. Apa? Mbak Ambar menuduh aku mencuri perhiasan Desi. Masya Allah, tegas sekali Mbak bicara seperti itu. Terus siapa lagi kalau bukan kamu? Pembantu di sini. Pembantu di sini itu udah bekerja selama bertahun-tahun. Nggak ada barang yang hilang di sini. Jadi kamu menuduh ke anggota keluarga di sini. Kenapa kamu tidak tanya Desi saja? Kemana dia menyimpan kotak perhiasan itu?
Astaga tante, tante nuduh aku mencuri. Aku mencuri perhiasanku sendiri. Tuduhan yang gak masuk akal. Desi, jangan banyak ngomong kamu. Hentikan sandiwara kamu. Asal kamu tahu ya, keluarga di sini sudah hidup lebih dari cukup. Tante, aku yakin semua ini ada yang melakukannya untuk membuat kesalahpahaman antara aku dan Desi. Kamu pikir siapa? Siapa lagi kalau bukan menantu kesayangan Tante? Ambar, jangan ngigo kamu ya. Ya sudah, biar Mbak puas, silakan Mbak masuk dan geledah semua isinya. Kita buktikan, aku sejelek pikiran Mbak atau justru aku yang difitnah. Sebentar lagi dia pasti akan dianggap sebagai pencuri. Nggak ada. Aku harap Mbak puas, karena sudah jelas di sini tidak ada maling. Sekarang aku minta Mbak juga periksa kamar Desi. Mungkin kalian berdua memulainya. Tapi kalau kalian keberatan, aku bisa telepon polisi dan meminta mereka yang menggeledahnya. Tante lihat kan? Nggak ada apa-apa di dalam lemari ini. Tapi kamu belum angkat kasur yang diranjang itu. Ya ampun Tante, mana mungkin nyembunyiin kalung di bawah kasur? Kenapa tidak? Belakangan ini di rumah apapun bisa terjadi. Astaga, nggak mungkin. Ini pasti ada orang yang sengaja menjebak aku dan ingin mempermalukan aku di depan semua orang. Aku sudah muak dengan semua kelakuan kotormu yang selalu menjelek-jelekan anggota keluargaku. Dan sebelum kamu menunjuk orang lain, kamu harus ingat, kalau 3 jari lainnya justru mengarah ke dirimu sendiri. Ini pasti ulah maling. Pasti maling tuh supaya nggak ketahuan dia naruh barangnya di sini. Kamu benar. Dan maling itu masih berada di rumah ini. Mungkin dia. Ambar, malang amat sih Ambar nasib aku. Aku yang kehilangan. Aku yang jadi korban. Malah aku yang dipermalukan. Gak masuk akal kan? Kalau aku mencuri perhiasanku sendiri. Udahlah Des, udah. Ini semua pasti permainan kotor mereka. Jangan dimasukin dalam hati ya. Gimana aku gak sakit hati, Mbak? Kamu lihat sendiri kan? Mereka semua ngeliatin aku. Mereka ngeliat aku seolah-olah aku ini benar-benar maling. Aku kasihan sama anak ini. Kamu tahu kan? Stres sangat berakibat buruk sama janin yang aku kandung. Kalau keadaan di rumah ini terus-terusan kayak gini, aku lebih baik menghindar sampai aku melahirkan nanti. Jangan Des, kamu nggak boleh kemana-mana. Aku akan cari jalan keluarnya, ya. Ini punya kamu. Aku akan menunggu Ambar. Karena sebentar lagi, posisi kamu di rumah ini juga akan segera hilang. Des, kamu kenapa? Aduh, sakit! Mas Tino! Aduh!
Aduh, Mas. Desi, kamu kenapa? Hah? Aduh, Mas. Lihat, Mas. Dia itu memang iri sama aku, Mas. Dia sengaja ingin menghancurkan hidup aku dengan menggugurkan kandungan yang ada dalam perutku. Dia sengaja mendorongku, Mas, biar aku sering terjatuh. Aduh, Mas, sakit. Astaga Desi, kamu ngomong apa? Kamu fitnah aku lagi ya? Mau kamu tuh sebenarnya apa sih? Aku ini lagi hampir mati karena kesakitan. Kamu malah nuduh aku sudah memfitnah kamu. Mas! Mas! Apaan sih, Mas? Apa-apaan sih kalian ini? Mau bikin rumah ini hancur berantakan, ha? Merukan. Ambar! 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 Bangunan. Ambar kenapa tante? Ambar! Tino, bawa dia ke atas ya.